HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Judi. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Dan senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali tos kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang strada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci. Inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci. Inilah jalan suci mencari yang widi. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma. Hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu. High schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai adik-adik Swindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini Kak Mia happy banget nih karena ditemani vokalis para tiga, Kak Ami Laksani, dan adik dari Sanggar Alam Barisanti, Tika Ananda. Nah, kita berdua juga happy banget karena menemani Kak Mia, produser HiTV dalam program kesayangan kita, Jelajah Pustaka. Nah, kali ini kenapa kita bisa sebut Jelajah Pustaka? Nah, jelajah adik-adik Swindu kita akan ajak untuk mengeksplorasi, menelusuri, dan jelajah tentang serial Edu Coloring Hindu mengenal satwa Hindu berbusana. Satwa itu artinya cerita Bali itu ya Kak? Bukan, satwa di sini dimaksudkan binatang atau fauna, baik itu di udara, di darat ataupun di air, melata, berkaki dua atau berkaki empat ke arah Herbivora, karnivora, bahkan pemakan segala atau omnivora. Nah, gimana kalau kita mulai dari covernya, Kak Ami? Nah, di sini adik-adik Swindu bisa lihat ya, covernya hard cover, diwarnai dengan tokoh-tokoh atau para satwa nih, ikonik sekali nih pemirsa dan adik-adik Swindu. Ada si tikus, ada Pak Bayan, ada si macan betul, yang cantik, ada Dan juga gajah, ya. Nah, sebelum itu kami Ya. mengenal atau Edu Coloring Ya. Hindu nih mengenal satwa Hindu tentang aneka fauna yang disebut dalam sastra Hindu, baik lisan maupun tulisan, juga satwa yang menjadi bahan dietnya upakara Hindu. Seperti itu kami Iya, benar sekali Kak Armina. Gimana kalau kita mulai dari si gajah ini ya? si Gajah. Dalam ajaran agama Hindu kita sering mengenal gajah ini dalam cerita itihasa, juga Purana, Mahabharata juga ada. Nah,
juga sebagai dasar dalam arsitektur atau bangunan arsitektur Bali. Kita mengenal gajah yang sering juga diartikan sebagai sosok yang kuat dan menjadi dasar bangunan yang kita sebut Karangasem, Kak Armi. Nah, berarti sama juga seperti kura-kura atau disebut dengan kurma yang menjadi dasar dari bangunan Padmasana. Adik-adik di Swindu di rumah ada yang tahu itu disebut apa? Apa ya? Ya, betul sekali, itu disebut bedawang nalang. Ya Kak Armi, kalau kita lihat di halaman 18 yang dibilang oleh Kak Armi Laksani tadi, penyu atau kurma kita sebut juga dengan kura-kura dalam ajaran Hindu sebagai awatara Dewa Wisnu untuk menyelamatkan dunia dari keruntuhan karena tenggelam saat perang dewa dan asura di lautan Matana. Gitu. Nah, kalau gajah yang tadi disebutkan oleh Kak Mia itu ada di halaman 20. Nah, binatang gajah yang berbelalai ini sebagai wahana Dewa Indra dalam Istadewata posisinya di arah timur atau purwa. Ya, langsung saja nih, selain kita lihat nih gambar dan narasinya di serial Satwa Hindu Berbusana ini. Kenapa berbusana? Karena seluruh satwa yang ada dalam buku ini spesial menggunakan busana Hindu. Seperti apa, Kak Armi? Ada yang menggunakan kamen, menggunakan kampu, ada yang menggunakan selendang, bahkan menggunakan bunga katanya. Ada juga destar atau udeng. Ya, gimana kalau kita langsung aja praktekkan gimana sih coloring ya serial Satwa Hindu ini? Tika, warna yang dituangkan dalam gambar ini ya Kak Mia. Sekarang Tika lagi warna apa, Dek? Warnain bebek. Bebek. Wah, bebek. Warna apa atau sih? itik ya. Itu bebeknya warna apa? Warna kuning. Iya. Kuning. Sekarang kita mulai coloring ya. Silakan Tika. Silakan. Kata musik. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang berguna. Wah, bagus banget. Keren Tika. Bagus banget. Nah, Tika kan mewarnai bebek atau itik ya Kak. Ini kan juga sering banget kita jumpai di upakarayatnya yang sering banget digunakan sebagai korban niatnya. Ya, benar sekali Kak Ami. Jadi sebagai hewan suci lebih lengkapnya, adik-adik Swindu bisa membeli dan mengoleksi serial Educalearning Hindu mengenal Satwa Hindu Berbusana di butik buku Hindu Wartam atau Rumah Hindu Dharma. Nah, saya Mia Gandewa, Kami Laksani. Dan Tika Randa. pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pendidikan menjadi siswa-siswi. Sekarang nyanyian para dewa melintasi sukma tembaga jiwa raga Dupa namaskara purwaning bagaskara Yogananda Dupa Namaskara Purwani Bagaskara. Dupa Namaskara tarian para dewa. Dupa Namaskara nyanyian Natara Pura. Sloka nada Weda Sanatanani Dharma. Dupa Namaskara nyanyian para dewa melintasi sukma tembaga jiwa raga.
Dupa Namaskara Purwani Bagaskara. Memasuki raga, jadikan mata dewa. Dupa Namaskara Yogani Yogananda. Prana Namaskara masuki jiwa raga. Dupa Namaskara Purwani Bagaskara. Tarian para dewa. Purusa Pradana. Utpati Stiti Pralina. Lokananda Weda Sanatana Yuda. Dupa Namaskara nada-nada semesta. Serat-serat Weda lan kunca Dharma kita. Dupa Namaskara Yogani Yogananda. Dupa Namaskara Purwani Bagaskara. Dupa Namaskara Yogani Yogananda. Indahkan karma dan doamu, maka Yang Widi akan mengindahkan hidup. Pemirsa, demikian tadi High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Dan sesaat lagi kita ikuti ngopi ngobrol inspiratif. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi satu becik dalam karunia Yang Widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa, kali ini tengah menggenggam Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahardika. Pemirsa, kalau kita buka setiap halaman demi halaman majalah Wartam, ada salah satu seorang penulis muda yang menulis tentang Sang Garuda oleh Dr. Made Sujaneyase. Nah, seperti apa sosok Sang Garuda yang digambarkan sebagai kendaraan atau wahana Dewa Wisnu ini diuraikan oleh penulis muda kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pesan-pesan yang satu ini. Didukung oleh Dupa Rani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HTV Channel 3 masih di Om Studio ditemani penulis muda kita. Kita perkenalkan Made Sujaneyase. Di Wartam dengan tema Yatnya Mahardika, dia menulis tentang Sang Garuda. Nah, bagaimana nih korelasi Yatnya Mahardika masih dalam suasana Hari Kemerdekaan dikaitkan dengan Sang Garuda? Ya, terima kasih Mia. Jadi sosok Sang Garuda itu kalau kita bahas mungkin tidak asing lagi ya. Jadi itu tertuang atau tersirat dalam sastra kita, yaitu adalah dalam cerita Adiparo. Nah, dalam kumpulan buku Adiparo itu terdapat satu subbagian cerita, yaitu Sang Garuda atau kelahiran Sang Garuda. Nah, Sang Garuda itu secara keseluruhan dalam cerita itu, atau sosok Sang Garuda lah yang bisa membebaskan seorang ibunya dari perbudakan. Jadi secara garis besar terkait dengan kemerdekaan, karena kemerdekaan itu adalah terbebasnya dari
belenggu penjajahan. Jadi sang Garuda bisa membebaskan ibunya itu dari belenggu perbudakan dalam keluarga tersebut. Secara filosofi bahwa sang Garuda ini sebagai bermakna dan bersimbol pembebasan. Nah, secara teologi juga bersumber dari Purana dan juga Mahabharata, tepat di Adiparwana. Nah, sekarang pesan-pesan apa untuk generasi muda khususnya dari sosok sang Garuda ini? Iya, kalau kita sekarang berkaca dari sosok sang Garuda itu sangat banyak hal positif yang bisa kita ambil. Contohnya, satu simpel aja adalah nilai rela berkorban yang pertama. Kemudian cinta tanah air. Kenapa kita harus memupuk hal itu kepada generasi muda? Karena kalau kita tidak bisa mencintai tanah air kita, maka kita tidak akan bangga. Nah, sang Garuda, kenapa dia membela ibunya dengan sangat teguh dan konsisten apa yang diminta oleh yang memperbudak ibunya, itu adalah sebagai bentuk bukti bahwa sang Garuda itu mencintai tanah kelahirannya adalah seorang ibunya. Nah, itulah yang harus kita implementasikan sekarang dalam generasi muda, itu harus mencintai dan bertanggung jawab terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia. Nah, terakhir nih, kalau kita lihat fenomena sekarang ya, bagaimana nih meningkatkan nilai-nilai yang seperti disampaikan tadi, rasa jiwa kemerdekaan generasi muda ini agar semakin meningkat melihat sosok dari sang Garuda? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama harus sadar diri dulu. Sadar diri bahwa kita lahir oleh siapa dan di mana. Kalau kita sudah sadar, rasa memiliki itu pasti akan ada. Tapi kalau sudah tidak sadar diri, tidak mempunyai rasa memiliki, maka tidak akan timbul rasa ingin menyayangi, mengayomi. Jadi yang pertama yang harus kita timbulkan adalah rasa sadar diri, rasa memiliki bahwa Indonesia ini adalah milik kita. Oleh sebab itu, maka kita akan menjaga hal itu. Pemirsa HiTV Channel 3, untuk lebih detail dan lengkapnya bisa membaca dan berlangganan majalah Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahardika. Saya Mia Gandewa dan Nadi Sujaniasa pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Marilah selami Sarasa Muscaya, intisari astada saparwa, perubahan sang Bagawana biasa, pujastuti resiwara ruci. Sarasa Muscaya segara kiri, ibarat puncak gunung nurani, hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Marilah selami Sarasa Muscaya, intisari astada saparwa, perubahan sang Bagawana biasa, pujastuti resiwara ruci. Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam HiTV berikutnya. Salam damai, Channel 3.
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.